berjumpa kembali dengan channel Lepeners. Kali ini kita ada di Bukit Mongkrang. Di depan kita sudah ada keluarga petualang. Keluarga petualang ada Mas Agus, Mbak Sowo jenenge Anif. Kita ngobrol bareng aja ya. Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol seputar membawa anak-anak berpetualang atau gampangnya membawa anak naik gunung. Kalau boleh tahu mungkin bisa diperkenalkan Mas nama dan mungkin usianya anaknya biar bisa buat gambaran. Oke. Sahabat petualang ya dari channelnya ya. Sahabat petualang. Nama Agus. Ini istri saya namanya Ani. Kita umurnya masih under 30 ya. Under 30. Ini anak kedua. Namanya siapa? Namanya siapa itu loh? Ditanya Masnya. Namanya siapa? Alunan Asa Semesta. Usia 1,5 tahun ya. Ya, nanti lagi ya saya. Terus kakaknya? Kakaknya Humaira usia 5 tahun. Jadi 2 cewek semua. Alhamdulillah. Terus kenapa Mas? Kok masih kecil-kecil sudah diajak main? Ya, masih balita kan berarti semua? iya masih balik. Gimana? Bentar itu ditanya Masnya itu loh. Diam dulu ya Adik ya. Ya, setiap orang tua itu sebenarnya punya pilihan untuk mengenalkan, mendidik anak-anaknya ya. Iya. Dan setiap pilihan itu pasti mengandung resiko. Mungkin beberapa orang menganggap anak di bawah 5 tahun ya, kenapa sih dibawa ke gunung gitu. Itu mungkin banyak pro kontra juga, tapi setiap pilihan, setiap apa yang diberikan ke anak itu otomatis orang tua itu sudah punya resikonya, sudah tahu resikonya. Tapi memang sebenarnya mendidik anak itu kan, pilihan-pilihan itu kan banyak resikonya. Bahkan ketika anak diajak ke pantai pun banyak resikonya juga. Dan kecelakaan terbanyak malah sebenarnya di pantai kan. Kecelakaan di alam-alam itu. Tapi memang kalau di gunung belum ya sejauh ini belum. Iya, tapi memang semua orang tuh sebenarnya punya pilihan, dan yang terpenting itu persiapan sih. Tidak serta-merta sak-sae tanpa ilmu gitu. Oh iya, ini saya sedikit tanya juga kan, kita nggak tahu ya background kedua orang tuanya dulu kan, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ada ngajak anaknya naik gunung ya, walaupun ada ya orang tua yang mungkin benar-benar ngajak anaknya itu dia sendiri pun juga nggak punya pengalaman ke alam gitu kan. Nah kalau untuk Mas Agus dan Mbak Anif ini sebelum punya anak apakah sudah memang hobi berpetualang atau seperti apa? Atau sudah punya pengalaman kemana mungkin? Sebenarnya pengalaman itu cuma belum sampai masuk ke organisasi resmi ya. Mapala itu enggak. Nah, tapi memang teman-teman saya itu Mapala senior semua. Oh bos. Siapa emang? Ada Mas Arif, Oh, iya. Padahal aku udah Mapala. Mapala SMA-nya. Ya. Namanya sih Mapala. Iya. Nah, itu sebenarnya dulu itu saya sebenarnya anti naik gunung. Anti naik. Dulu bahkan kalau inget pas di kuliah itu ada geng pantai atau geng gunung ya. Kalau di saya itu dulu itu maksudnya di geng pantai. Oh iya, dulu main di Sempu itu ya, Iya. sampai ke Malang ya, Iya. dibela-belain sampai ke Malang buat ke pantai aja. Dan orientasi saya dulu ke gunung itu menakutkan juga. Nyusahke. Menakutkan. Terus pertama kali naik itu saya ke Lawu sama teman-teman anak-anak pondok dulu. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa, tidur di jalan. Salah satu komen teman saya yang namanya Mas Arif itu gini, untung gue ramati. Ya itu notice buat saya, dan itu jadi apa ya, kayak trigger di alam bawah sadar saya bahwa sesuatu itu harus ada persiapan. Ya cuma belajar dari kawan-kawan yang kalau dulu nongkrong di Kansas itu kan banyak senior Mapala ya, cerita pengalaman di gunung, terus antisipasi kalau ke gunung ada ini hipotermia itu penanganannya gimana, cuma ngobrol di Kansas. Makanya kuliah itu sebenarnya kalau nggak di kampus ya di Kansas. Oh, iya. Itu sih. Kalau istri sebenarnya cuma ya sama sih, cuma sekedar naik gunung sama teman-teman, nggak ada organisasi resmi. Tapi udah punya pengalaman naik gunung bareng ya? Ya. Maksudnya sebelum punya anak itu udah punya pengalaman
ke alam. Kebetulan dulu ketemu juga di gunung tanpa sengaja. Wih. Tanpa di skenario. Sengaja. Emang nggak sengaja. Sengaja lah. Ya Nggak sengaja beneran. walaupun nanti kedepannya ada konflik-konflik. Ada persegitigaan ya, Ra? Emang ada. Yes, biasa ngono iki. Zaman nom. Kan 2 anak ya? Ya. Kalau yang untuk Humaira itu sudah diajak berpetualang mulai umur berapa? Oh ya, Itu berpetualang kemana? gunung no. Kan Gunung. konteksnya Oh. gunung. Ya mungkin bisa stepnya sebelum ke gunung Oh, iya. diajak kemana gitu. Jadi ya Persiapannya memang ketika kita membawa anak ke gunung itu enggak langsung saya bawa ke gunung. serta merta langsung. Enggak. Saya kenalkan dengan suhunya dulu. Dulu itu pas Humaira ya. Kita ke Paralayang dulu, enggak nginep. Tapi respon anak itu gimana? Karena ada beberapa anak itu Paralayang nginep. tapi kan di hotel. Enggak, Awal-awal. itu bukan di Paralayang, Tawangmangu. Iya, Tawangmangu lah. Melihat Nginep. kondisi anak dulu. Tapi kan paginya ke Paralayang ya. Jadi kan ada beberapa anak itu yang ketika kena suhu dingin itu menolak. Bahkan yang parah itu sampai muntah. Nah, makanya ketika tak ajak ke tempat-tempat yang suhu dingin, dia responnya bagus. Nggak ada reaksi apapun. Terus ngecamp dulu umur 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun pas Humaira itu ngecamp di Paralayang. Berarti lebih ke pengenalan ke suhu dulu. Iya. Terus kalau mulai Gimana mungkin responnya? mulai diajak pergerakannya kan naik gunung kan ibarat dengan fisik ya. Iya. Jalan yang naik dan lain-lain. Mulai di fisik mungkin apakah langsung ke gunung atau mungkin diajak jalan-jalan atau seperti apa? Kalau naik itu pertama mungkrang ya. Kita ke Bukit Mungkrang. Tapi nggak jalan, masih digendong. Masih digendong karena masih usia 2 tahun ya. 2 tahun sih. 2 tahun Dan belum punya adik saya. dan belum ada. Terus ya responnya bagus, nggak rewel, seneng. Anak Minta itu kalau pulang. Minta pulang. itu nanti di episode lainnya minta pulang, ada yang minta pulang juga. Tapi awal-awal itu dia bagus sih, nggak rewel. Terus usia berapa itu? 4 tahun ya? 3 tahun. Jalur roti ini kita. Ning Andong 2,5. 2,5 tahun. Pas hamil. Ya. Tak coba ke Andong, tapi mungkin karena kita estimasi waktunya juga salah, kemalaman akhirnya anak rewel. Itu ada, tapi memang itu sesuatu yang harus dipersiapkan, segala resiko-resiko ketika anak rewel harus gimana, terus estimasinya Terus sampai mbok gimana, luluh mbok cair antisipasinya ngono. gimana. Ini berarti keluarga benar-benar monten adidek ya mengatasi anak, pastikan ya namanya anak kan rewel dan lain-lain. Terus juga persiapannya sebelum naik itu. Kalau mengantisipasi itu sebenarnya anak itu kesukaannya apa kan tentunya orang tua tahu ya. Misal anak itu ada sisi di mana dia itu luluh ya, Mbak. Kalau era sekarang memang nggak dipungkir lagi ya HP ya. Paling gampang HP. HP memang HP itu paling cepat dan memang nanti kita nggak ya memang harus dibatasi sih. Tapi kalau keterusan dulu pernah pas di Andong itu karena keterusan HP juga ya, akhirnya gitu nggak bisa tidur. Enggak, bukan karena HP. Karena angin. Barang terus kemalaman juga, terus main HP. Memang ya kalau memang sekarang Tapi HP-nya offline. Maksudnya offline. jadi kita bisa kontrol apa yang ditonton anak-anak tuh tahu gitu loh. Kita siapkan. Kita downloadin dulu sing offline. Oh, tadi kalau untuk mengatasi rewel itu dikasih tontonan yang mungkin kesukaannya dia di HP gitu. Di-downloadin dulu. Oh, Jadi nggak serta-merta dia bisa mengeksplor semua konten. dan mungkin ada beberapa kayak ya biasanya hadiah ya, reward ya. Apa ya selama petualangan sakit atau rewel? Rewel cuma pas di Andong Kalau ngajak rewel turun. itu sebenarnya biasa sih. Iya biasa ya. Setelah pulang juga belum? Enggak. Sakit gitu, masuk angin, anaknya nggak aman ya. Terus ini rencana ke depan, mungkin punya impian apa sih keluarga kalian ke depan? Kalau impian sih sebenarnya kita impian itu personal dulu sama istri. Kalau anak itu kita nggak bisa memaksakan. Cuma Untuk kan sekarang kan mungkin kita kenalkan dulu alam. Apabila nanti suatu saat anak-anak nggak menyukai kegiatan ini ya nggak apa-apa, kita nggak paksakan. Tapi kita impiannya kita naik ya yang pendek-pendek dulu terus. Nah impiannya istri itu pengen ke Sumbing. mau ke Sumbing sekeluarga atau Enggak, berdua aja? enggak, dulu soalnya sebelum nikah kan udah janji kan. Jadi janji. Iyalah, Oh ya. yang mau aku mau dinikahin dia karena salah satunya dia mau bawa aku ke Sumbing. Tuh kakaknya tuh. Malah ditagih toh.
Awas pinggir itu. Nah ini dia Humaira. Jadi yang Humaira ini yang kakaknya, yang bawah ini Alunan itu anak keduanya. Terus mungkin ada rencananya camper van, mungkin keliling Indonesia bareng, mungkin keluarga lo kan rencana siapa punya tahu. pandangan kalau punya mobil. Kan camper van itu kan mobil ya. Iya. Dan melatih yang pertama itu melatih saya ini nggak bisa naik mobil. Jadi kita kemana-mana itu kan dia ya naik motor. Nah itu juga berarti 2 orang anak naik motor ya. Iya. Ini tambahan juga hal yang perlu dicek sebelum berpetualang, berarti kan tambah lagi kan. Ya, otomatis Bahwa transportasinya itu kan juga harus diperhatikan. Kalau transportasinya yang dipersiapkan apa? sebenarnya kalau transportasi itu pertama cek kondisi motornya dulu ya. Karena kan kalau perjalanan jauh otomatis servis itu juga penting. Dan penataan bawa barang bawaan itu memang jangan sampai menyusahkan anak, bikin anak nggak nyaman, bikin orang tua yang nggak nyaman. Yang perlu disiapkan seperti itu. Kondisi fisik juga perlu disiapkan anak-anak. Bahkan ketika mau agenda-agenda keluar ini kita memang benar hati-hati, karena ketika nanti tiba-tiba udah H-1 udah persiapan, anak-anak sakit otomatis kita cancel. Misalkan 1 minggu sebelum hari H jangan dikasih es dulu, jangan dibawa kemana-mana dulu. Ketemu orang-orang banyak gitu. Tapi yang jelas kan pasangan kan harus satu frekuensi. Oh dulu satu Maksudnya kalau frekuensi. yang satu seneng, yang satu enggak kan ya nggak jalan. Oh iya itu ya. Kadang-kadang sama-sama seneng tapi nggak berani gitu. Maksudnya belum mentalnya belum main untuk membawa anak-anak berpetualang. Mungkin kan kasihan atau gimana, kan banyak juga yang punya opini seperti itu. Belum tahu persiapannya bagaimana. Mas Agus ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang mau mengajak anak ke gunung, itu ada pesan mungkin? Atau kan biasanya ada pro kontra ya, ada yang pro ada yang kontra. Ya pesannya ya segala sesuatu kalau dipersiapkan itu lebih maksimal, dan setiap pilihan itu mengandung resiko, dan resiko itu kita bisa meminimalisir dengan persiapan itu aja. Dan setiap pilihan itu mengandung resiko juga. Bahkan kita melatih anak berjalan itu ada resikonya juga, terjatuh. Tapi ya memang bagaimana kita mengantisipasi resiko itu. Oke ya, terima kasih Mas Agus dan Mbak Anif. Nanti kita sharing-sharing lagi. Mungkin sobat petualang ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah.